Baik, mudah-mudahan Allah maafkan ya Luis. Ya baik, malam ini saya akan membahas sebuah ayat Al-Quran di surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah ila magfiratin, kepada ampunan Allah dan jannahnya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang tak takwa nggak dapat surga. Makanya di surat Al-Baqarah itu ayat 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi supaya kita itu bertakwa. Nah, dalam rangka menggapai takwa itu kita dimasukkan ke dalam kawah candra di muka yang disebut dengan Ramadan. Bulan Ramadan itu terbagi 3. 10 hari pertama yaitu bulan rahmat. 10 hari kedua yaitu maghfirah, ampunan. Dan 10 hari ketiga yaitu itu benar, bebas dari neraka. Lihat, tingkatannya berbeda. 10 hari pertama itu rahmat Allah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Makanya lihat, ketika 10 hari pertama masjid penuh di mana-mana. Panitia sibuk bikin tenda, bikin apa saja ada, apa tikar. Kenapa? Karena 10 hari kedua sekarang Al-Quran udah gak keluar lagi. Dan sama fenomena itu bisa masjid sama. Kenapa? Karena bonusnya makin besar, hadiahnya makin besar. Hadiah makin besar, otomatis perjuangannya juga makin berat. Makanya hanya orang-orang terpilih saja yang mampu mempertahankan kondisi seperti ini. Itu sebuah kedua. Ini dalam rangka adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surah Al-Imran tadi adalah segeralah bertobat. Apa bertobat? Taubat itu asal katanya huruf ta, wawu dan ba. Tawaba artinya pulang atau kembali ke jalan yang benar. Kenapa orang Islam, orang iman yang disuruh bertobat? Karena tidak ada orang iman, orang beriman yang nggak punya dosa, nggak ada. Satu-satunya masih tidak punya dosa hanya Rasulullah. Suatu orang yang tidak punya dosa karena dilindungi sebelum berbuat maksiat. Contoh begini apa? Rasulullah itu kalau ingin melakukan maksiat yang mencegah Allah, sehingga nggak sempat buat maksiat. Ini bisa, kan juga bisa benar, bisa enggak. Malam minggu nanti misalnya, nanti malam itu ada orang yang hajatan menganggap acara hiburan dangdut dengan penyanyi yang aduhai, yang molos-molos, yang baheno. Nah, kita berniat nanti malam saya mau nonton. Itu
niat baik apa niat buruk, Pak? Buruk. Kalau baru niat buruk, kita belum catat sebagai amal keburukan, masih zero, masih nol. Begitu kita nonton benar, maka dicatat sebagai satu keburukan. Jadi nilainya 0,1. Itu kalau keburukan. Tapi kalau kebaikan, kita berniat baik. Kita udah nggak kelihatan selama sebulan. Dengar-dengar sakit. Nanti malam saya akan menyembuh teman di rumah sakit. Itu niat baik, niat buruk, Pak. Niat baik. Itu sudah Allah catat tuh satu kebaikan. Begitu kita betul-betul melaksanakan, nengok, jenguk, ditambah 0. Jadi 10 kebaikan. Jadi kalau keburukan tadi berapa? 1 banding 10. Kalau kita melaksanakan keburukan nilainya 1, kalau kebaikan 10. Nanti akan ditimbang di akhirat nanti. Berat mana? Kalau berat ke kiri berarti banyak dosanya. Kalau berat ke kanan banyak pahalanya. Kalau imbang kiri sama kanan sama. Gimana kalau imbang? Nah, kita membutuhkan syafaat dari Rasulullah. Makanya perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi begitu kita mendengar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segera kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kembali bahwa manusia itu nggak ada yang nggak punya dosa, pasti punya dosa. Sekalipun Ustaz kabir, Ustaz gede besar, tetap punya dosa. Atau sekecil sama punya dosa. Apalagi yang bukan Ustaz. Makanya segera bertobat. Kenapa? Karena Ramadan adalah sahur taubat, bulan taubat. Orang yang melakukan kesalahan itu akan mendapatkan dosa. Sejak kapan orang dihitung dosa dan pahalanya? Pak, sejak kapan? Sejak bayi. Sejak bayi. Kalau belum balik, nggak dihitung kesalahannya atau kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, buat teman-temannya. Ada orang yang suka nuntut anaknya kencing. Nah, anaknya mendapat pahala. Yang pahalanya adalah orang tua. Nah, dosa-dosa itu yang pernah kita lakukan, baik kecil maupun besar, itu harus segera bertobat. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada binatang, dosa kepada tumbuhan. Terus, kok bisa-bisa? Kita melihat bunga di rumah, kembang di rumah, dalam pot, itu nggak disiram-siram, udah daunnya udah. Nah, kita terus, karena membiarkan tumbuhan itu tersiksa. Atau hewan, burung, apa saja. Nah, apalagi kepada manusia. Ya. Ada lagi dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah itu adalah dalam rangka kita tidak melaksanakan perintahnya dan melaksanakan larangannya. Allah nyuruh
Di sini ada yang sudah batal puasanya? Hah? Ada yang sudah batal puasanya? Hari ini malam berapa nih Pak? Malam ke-13. Saya sudah batal 12 kali. Berbatal 12 kali saya. Kapan? Maghrib. Kan membatalkan puasa. Orang yang pernah membatal puasanya, Masya Allah dakwah terus, nggak pernah buka sampai hari ini. Bisa pingsan. Ya. Nah, dosa ketika orang itu tidak berpuasa karena tanpa uzur itu dosa. Disuruh nggak melaksanakan, dilarang malah melaksanakan. Lalu zina, jangan kau berkati zina, malah zina. Itu dosa. Ada nggak suami laki-laki yang pacaran lagi setelah punya istri? Itu kalau bahasa Malaysia namanya curang bini. Curang bini. Ada. Suaminya sering WA-an, umpat-umpat ya, supaya ketahuan nama perempuannya diganti jadi Yanto. Kan ketahuan ya. Bila mama curiga, misalnya kok Yanto tapi ngomongnya mesra-mesraan kayak gitu. Diselidiki, ternyata bukan Yanto, ini Yanti. Istrinya tak salah. Di rumah dia nyiapin satu gelas berisi garam, yang satu berisi gula. Yang gula dikasih nama garam, yang garam dikasih nama gula. Suaminya pengen bikin kopi, dia ambil kopinya, ambil gula. Begitu diaduk, dicicipin ternyata masih. Nah, itu kok gula terusin garam terusin gula. Kata tulisnya apa? Apa juga sama? Yanti tulis Yanto. Yanto tulis Yanti. Segera tobat. Itu dosa terhadap istri. Sama juga istri dosa terhadap suami, sama. Atau anak dosa terhadap ayah, orang tua. Orang tua dosa terhadap anak, bisa juga. Kata Allah, wala taqul lahum ma'ufi. Wahai ini para anak. Kita semua anak. Ya. Kita semua anak. Kita juga anak bapak saya. Tapi anak juga. Kita semua anak. Jangan sekali-kali ketika disuruh oleh orang tua mengatakan itu udah dosa. Wala taqul lahum ma'ufi. Bayangkan, kita ngomong begitu saja sudah dosa. Apalagi tambah ngomong kasar lagi. Bersih. Ini betul nggak? Tambah lagi, bersih. Tambah ibunya, Masya Allah. Tambah dosa lagi. Bukan ada lagi yang membunuh ibunya. Itu kejadian Pak di Priok. Anak SMP membunuh ibunya gara-gara minta duit 1.000 atau 2.000 nggak dikasih oleh ibu. Anaknya kesel, dia mencari racun, diracun ibunya dan dia terkapar depan anaknya sampai meninggal. Alhamdulillah. Atau orang membunuh dengan sesamanya, saling bunuh. Entah
entah gara-gara perempuan, entah gara-gara duit, entah karena hutang-piutang. Dulu di zaman dulu itu ada seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang. Banyak apa? Banyak. Itu enaknya di apa itu hukumannya? Di bisa Ya. kamu